Cahaya pagi merambat perlahan di dinding menara inti. Biru pucat bercampur emas matahari menciptakan warna yang tidak pernah ada sebelumnya. Seolah dunia sendiri sedang menyesuaikan diri. KL terbangun sebelum lonceng penjaga berbunyi. Bukan karena suara, melainkan karena hening. Untuk pertama kalinya sejak sinkronisasi, ia tidak mendengar gema yang bertabrakan. Hanya satu aliran, pelan, teratur. Ia duduk di tepi ranjang batu, menatap lengannya. Cincin simbol itu redup, hampir seperti tato biasa. HM, gumamnya. Jadi kau juga butuh istirahat. Ketukan ringan terdengar. Aira masuk tanpa menunggu jawaban. Rambutnya sedikit berantakan, mantel hanya disampirkan. Kau bangun cepat, katanya sambil menguap. Atau kau tidak tidur sama sekali? Tidur, jawab KL. Sedikit. Aira menatap wajahnya, lebih lama dari biasanya. Nada bercandanya melunak. Kau kelihatan lebih tenang. KL tersenyum kecil. Mungkin karena aku akhirnya tidak merasa sendirian di kepalaku. Aira mendengus. Syukurlah. Aku tidak mau bersaing dengan suara misterius tak terlihat. Ia melangkah mendekat, berdiri di sampingnya di balkon kecil. Angin pagi menyibak rambutnya. Kau tahu, lanjut Aira, kalau dunia benar-benar runtuh nanti, aku harap setidaknya kita sempat makan enak dulu. KL tertawa pelan. Tuntutan yang wajar. Untuk sesaat, mereka hanya berdiri. Tidak membahas takdir. Tidak membahas ancaman. Dan justru itu yang membuat momen itu terasa langka. Persiapan. Ruang strategi menara mulai ramai. Lira berdiri di dekat rak senjata. Memeriksa pedangnya dengan teliti. Bukan karena ragu, melainkan kebiasaan lama sebelum perjalanan besar. Seraphine sudah lebih dulu menggelar peta kristal. Garis-garis cahaya membentuk jalur yang berubah perlahan. Wilayah terlarang tidak diam, katanya. Tanahnya tua. Resonansinya tidak stabil. KL mendekat, Aira di sisi kirinya, Lira di kanan. Ada pola? Tanya Lira. Seraphine mengangguk. Ada. Dan itu yang membuatku khawatir. Ia menunjuk titik-titik redup di peta. Ini bukan serangan acak. Ini seperti pengujian. Aira mengangkat alis. Menguji apa? Seraphine menatap KL. Respon. Ruangan hening. Lira menyarungkan pedangnya. Kalau begitu, kita tidak pergi sebagai pasukan. Ia menatap KL. Kita pergi sebagai tim. KL mengangguk. Dan kita tidak mengejar bahaya. Aira menyeringai. Kita membiarkannya berpikir kita lambat. Seraphine menutup peta. Bahaya paling tua selalu meremehkan kesabaran. Perjalanan dimulai. Gerbang timur kota terbuka perlahan. 4 bayangan melangkah keluar. Tanpa sorak. Tanpa upacara. Hanya langkah yang mantap. Di luar tembok, dunia terasa berbeda. Angin lebih berat. Tanah seolah menyimpan ingatan. KL berjalan di depan. Bukan karena memimpin, melainkan karena jalan itu mengakuinya. Aira berjalan di sisinya. Kadang terlalu dekat. Kadang pura-pura tidak sengaja menyentuh lengannya. Lira menjaga jarak beberapa langkah di belakang. Mata dan instingnya bergerak tanpa henti. Seraphine mencatat segalanya. Bahkan hal-hal yang belum terjadi. KL, ucap Lira tiba-tiba. Kau mendengar sesuatu? KL berhenti. Menutup mata. Belum, katanya jujur. Tapi aku merasakan penantian. Aira bergidik. Aku tidak suka kata itu. Seraphine menatap horizon. Tidak ada yang menyukai penantian, katanya. Karena biasanya, itu berarti sesuatu sedang memilih saat yang tepat. Angin berhenti. Untuk satu tarikan napas dunia. Dan jauh di bawah tanah timur, sesuatu tersenyum tanpa wajah.